Film dibuka pada musim dingin 1942 di Polandia. Terlihat seorang anak kecil bernama Shrulik yang tampak kelelahan dan berbaring di samping pohon tumbang. Setelah itu, Shrulik melanjutkan perjalanannya menuju sebuah desa terdekat. Di sana, ia mengendap-endap mendekati salah satu rumah, sementara pemiliknya sedang membelah kayu. Ketika pria itu lengah, Shrulik langsung mencuri jaketnya. Namun, aksinya diketahui, sehingga ia pun dipukuli. Beruntung, Shrulik berhasil melarikan diri, kemudian menggunakan jaket tersebut untuk melapisi kakinya agar tetap hangat. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanan tanpa arah tujuan yang jelas. Shrulik terlihat lelah dengan keadaannya, bahkan sempat terlintas keinginan untuk menyerah. Namun, ia teringat perkataan ayahnya, sehingga kembali melanjutkan perjalanan. Никогда не. Но даже если тебе придется забыть все, ты должен скрывать, кто ты. Tak lama kemudian, Shrulik sudah tidak kuat dan jatuh pingsan di depan rumah warga. Adegan beralih memperlihatkan Shrulik yang sedang melarikan diri dari penjara Nazi bersama ayahnya. Tentara Nazi mengejar mereka, hingga sang ayah memutuskan mengorbankan dirinya agar Shrulik dapat lolos dari kejaran. Ayahnya keluar dan ditembak oleh tentara Nazi, sementara Shrulik berhasil melarikan diri. И смело. Запомни свое новое имя, не сдавайся. Понял меня? Повтори. Я пойду. И меня. Никогда ты должен скрывать, кто ты. Когда не останавливайся. Стоять! Shrulik kemudian kabur ke hutan dan bertemu dengan anak-anak lain yang memiliki nasib serupa. Ia pun bergabung dengan mereka dan bermalam di hutan. Ты сбежал из гетто? Есть. Отстань. Ты что, никогда не жил в лесу? А кто это? Люди с оружием. Лес защищает. Keesokan harinya, mereka pergi ke desa terdekat untuk mengambil sayuran, buah-buahan, dan ayam milik warga. Namun aksi mereka diketahui, sehingga salah satu anak tertangkap, sementara yang lain berhasil kembali ke hutan. Черт, опять евреи. Я тебе задамся. Сдадут немцам, получат. Sesampainya di hutan, mereka memasak ayam tersebut seadanya. Setelah matang, mereka menyantapnya dengan lahap karena sudah beberapa hari tidak makan. Что я король охотников. Глупый. Знаю. Сначала прочисти рану, а потом получишь в другой раз. Так не просто. Есть. О чем думаешь? Будет только хуже. Это гораздо приятнее. И заснуть легче. Лекарь. Ставился, отвернись. А поляки что, нет? Saat melanjutkan perjalanan, salah satu anak melihat pasangan suami istri yang sedang dikejar tentara Nazi. Mereka pun langsung melarikan diri karena takut. Dalam kepanikan itu, Shrulik terjatuh dari tebing dan pingsan, sehingga terpisah dari anak-anak lainnya. Setelah sadar, Shrulik memanggil teman-temannya, namun tidak ada jawaban. Ia menyadari mereka telah pergi jauh meninggalkannya. Keesokan harinya, ia kembali menuju desa terdekat untuk mencuri pakaian. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menyusuri sungai dalam keadaan hujan lebat. Beruntung, Shrulik berhasil menangkap ikan untuk memulihkan energinya.
Adegan kemudian beralih saat Srulik pingsan di depan rumah Ibu Magda. Rupanya, ia telah pingsan selama 3 hari. Ibu Magda mengizinkan Srulik tinggal di sana untuk beberapa hari ke depan, dengan syarat ia tidak boleh keluar rumah atau terlihat oleh warga lain. Magda mengetahui bahwa Srulik adalah seorang Yahudi, namun Srulik memperkenalkan dirinya dengan nama Jurek Staniak. Magda tidak keberatan dan justru mendukungnya menggunakan nama Polandia tersebut untuk menyamarkan identitas. Меня ты Юрок Станик. Вот, хорошо, что у тебя. Ia kemudian menunjukkan ruang bawah tanah sebagai tempat persembunyian dalam keadaan darurat. Magda juga mengajari Srulik bagaimana menceritakan latar belakang keluarganya jika ditanya, serta mengajarkan cara berdoa menurut tradisi Katolik. Боже, я молюсь за... Помоги им пережить зиму. Славен плод чрева твоего, Христос. Waktu berlalu, dan Srulik tinggal bersama Magda cukup lama, hingga Magda terlihat merasa senang dengan kehadiran Srulik. Но он давно из них вырос. Pada suatu malam, Srulik bermimpi dirinya dikejar tentara Nazi, namun berhasil selamat dengan bersembunyi di balik kereta kuda. Dalam mimpinya itu, ia mengingat hari terakhir saat melihat ibunya yang telah ditangkap oleh tentara Nazi. Если хочешь остаться здесь, лучше сразу... Стой! Стой! Не видели моего ребенка. Оснуть. Keesokan paginya, Magda menemukan jejak kaki di sekitar rumahnya. Ia segera membangunkan Srulik dan menyuruhnya pergi karena merasa rumah tersebut sudah tidak aman. Sebelum berpisah, Magda memberikan kalung salib agar orang lain percaya bahwa Srulik bukan seorang Yahudi. Setelah itu, Srulik kembali berkelana seorang diri, namun kini mulai berani menggunakan identitas barunya. Srulik mendatangi beberapa rumah warga untuk meminta pekerjaan demi mendapatkan makanan. Что тебе? Еды нет, проваливай. Ia beruntung karena ada satu keluarga yang bersedia menerimanya, meskipun ia harus tidur di kandang dengan beralaskan jerami. Теперь я брожу по деревням и прошу дать бапане. Ты это... Kehadirannya diterima dengan baik, bahkan ia sering bermain bersama anak-anak di lingkungan sekitar. Жид! Идем, идем. Пошли. Азор тоже. Ведь будет туго. Он может развязать. 1 tahun kemudian, pada musim panas 1943, saat Srulik dan anak-anak lain sedang beristirahat, ia kurang berhati-hati hingga salah satu anak mengetahui bahwa dirinya telah disunat. Akibatnya, keluarga tersebut terpaksa mengusir Srulik, meskipun sebelumnya ia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Srulik kembali berkelana ditemani seekor anjing yang pernah ia selamatkan. Walaupun harus kembali ke hutan, kini ia tidak sepenuhnya sendiri. Ia dan anjingnya mencari makanan serta bertahan hidup bersama. Азор. Namun, kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu pagi, Srulik mendengar suara tembakan disertai rintihan anjing tersebut. Ternyata, anjing itu ditembak oleh kelompok partisan yang mengira bahwa ia adalah anjing pelacak milik tentara Nazi. Kelompok tersebut kemudian meminta maaf dan pergi meninggalkan Srulik. Вот. Прости за собаку, мальчик.
Setelah itu, Srulik kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pasangan suami istri yang berbaik hati dan membawanya ikut bersama mereka. Karena Srulik sangat lelah, ia tertidur di atas kereta pasangan suami istri tersebut. Saat terbangun pada malam hari, ia menyadari bahwa dirinya telah diserahkan kepada tentara Nazi. Pasangan itu dengan sengaja menyerahkannya demi mendapatkan imbalan. Srulik bersikeras bahwa dirinya bukan seorang Yahudi, namun tidak ada yang mempercayainya, sehingga ia dimasukkan ke dalam sel penjara. Tidak lama kemudian, wanita itu datang dan memberinya roti dan sosis karena merasa iba terhadap keadaan Srulik. Евреи тоже люди. Привет. Срулик. Привет, брат. Keesokan paginya, Srulik dibawa ke hadapan kepala penjara bernama Herman. Herman menanyakan identitasnya dan sempat percaya bahwa Srulik adalah seorang Katolik. Namun hal itu terbantahkan karena Srulik telah disunat, sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. Из нашей деревни. Нас обстреляли, на которых работаю. Когда меня... У меня была... Когда делаешь вот так. Чик. Herman kemudian membawa Srulik keluar, membuatnya merasa tegang dan gemetar. Dalam situasi tersebut, Srulik berhasil mengelabui Herman dan melarikan diri dengan melompati pagar. Herman segera memerintahkan tentara Nazi untuk mengejarnya, bahkan dengan bantuan anjing pelacak. Живее! Из меня дурака. Untuk menghindari pelacakan, Srulik masuk ke dalam air. Setelah merasa situasi cukup aman, ia keluar dan berlari secepat mungkin, meskipun tentara Nazi masih terus mengejarnya. Двое вон там, а ты идешь со мной. Черт. Туда. Akhirnya Srulik kembali masuk ke dalam air, dan kali ini ia berhasil lolos dari pengejaran. Есть след. Смелый мальчик. Уходим. Pada malam harinya, ia bertemu dengan seorang remaja yang juga sedang melarikan diri. Srulik diterima bergabung, dan mereka makan ayam bersama. Remaja itu bercerita bahwa ayam tersebut didapat dari sebuah peternakan yang tidak jauh dari lokasi mereka. Они нужны? Хозяйство большое для тебя, но куры хорошие. Keesokan harinya, remaja itu telah pergi meninggalkan Srulik. Setelah itu, Srulik mendatangi peternakan yang dimaksud dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan. Seorang pekerja bernama Pavel kemudian membawanya untuk bertemu dengan pemilik peternakan. Pavel menjelaskan bahwa peternakan tersebut dimiliki oleh pasangan suami istri berkewarganegaraan Polandia dan Jerman. Sesampainya di rumah pemilik peternakan, Srulik terkejut karena pemiliknya adalah komandan Nazi yang sebelumnya mengejarnya. Ia tidak dapat berbuat banyak dalam situasi tersebut. Herman akhirnya menerima Srulik untuk bekerja, terutama karena istrinya merasa senang dengan kehadiran anak itu. Идем. Hari demi hari Srulik bekerja dengan tenang. Namun suatu hari ia mengalami kecelakaan ketika tangannya terjepit mesin penggiling. Займись-ка лошадью. Да. Пусть. Pavel dan istri Herman segera membawanya ke rumah sakit. Мальчик-поляк. Я уже заплатила... Послушай,
Tetapi dokter yang mengetahui identitas Shrulik menolak untuk memberikan pengobatan. Meskipun istri Herman telah membujuk dokter tersebut, ia tetap menolak untuk mengobati Shrulik. Pavel dan istri Herman akhirnya pergi meninggalkan Shrulik dengan harapan akan ada dokter lain yang bersedia menolongnya. Namun Shrulik justru dibiarkan di lorong rumah sakit tanpa mendapatkan perawatan. Связи с СС. Вот пусть и забирают. Срулик никогда не... Keesokan harinya, seorang dokter senior melihat kondisi Shrulik yang tidak terurus dan hampir kehilangan nyawa. Dokter tersebut segera melakukan operasi dan mengamputasi tangannya. Setelah sadar, Shrulik terkejut melihat kondisinya. Ia tidak menerima keadaan tersebut, karena hal-hal sederhana yang sebelumnya mudah, kini menjadi sulit dilakukan, sehingga membuatnya merasa marah dan kecewa. Мама, Тихо, Юрок, Kehadiran Pavel dan istri Herman yang datang menjenguk sedikit menghibur dirinya. Hari demi hari Shrulik jalani di rumah sakit tanpa kendala berarti, sementara para perawat dan orang-orang di sekitarnya memberikan perhatian kepadanya. Отца нельзя. Наталья. Hingga suatu hari, Pavel datang menjenguk dan menyarankan agar Shrulik segera meninggalkan rumah sakit. Pavel merasa khawatir akan keselamatan Shrulik karena rumah sakit tersebut akan mengalami pergantian tenaga medis yang akan datang bersama tentara Nazi. Слишком поздно. Ketika tentara Nazi tiba, dokter muda yang sebelumnya menolak mengobati Shrulik langsung menunjukkan lokasi ruang perawatannya. Namun, Pavel berhasil membawa Shrulik keluar dari rumah sakit, lalu menyewa seorang nelayan untuk mengantarkannya keluar dari wilayah tersebut. Чем там? Идем на реки. Куда именно? Завтра они найдут другую. Ты самый храбрый. Как будто лучше спрячь, как знать, что тебя ждет. Setelah itu, Shrulik kembali sendirian dan mulai mendatangi rumah-rumah untuk mencari pekerjaan. Namun karena kondisi fisiknya, tidak ada yang bersedia menerimanya. Suatu ketika, saat Shrulik mengambil kentang di kebun, tentara Nazi melihatnya dan langsung mengejar. Shrulik kembali menuju rumah Magda dan bersembunyi di sana. Tentara Nazi yang mencarinya mendatangi rumah tersebut dan merusaknya, namun tidak menemukan Shrulik. Mereka kemudian membakar rumah Magda beserta rumah-rumah di sekitarnya. Нам все это... вспыхнет. Посмотри, там тоже. Shrulik berhasil selamat karena bersembunyi di ruang bawah tanah. Ia merasa bersalah kepada Magda karena kehadirannya dianggap membawa akibat buruk. Namun Magda tidak menyalahkannya dan justru menyuruh Shrulik segera pergi sebelum tentara Nazi kembali. Magda menyarankan agar ia menuju ke arah timur karena menurut informasi, pasukan Rusia akan segera tiba di wilayah tersebut. это все Твоя вина. из деревни разозлятся, если... Мне больше нечего тебе дать.
Возможно, встает солнце. Когда не Singkat cerita, Srulik akhirnya bertemu dengan sebuah keluarga yang bersedia menerimanya. Namun ia tidak tinggal lama karena harus terus melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga bertemu dengan tentara Rusia. сам. Сам гид? Hingga suatu hari, Srulik akhirnya bertemu dengan rombongan tentara Rusia yang telah memasuki Polandia. Di sana ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Halina yang kemudian membawanya ke rumah dan membujuk orang tuanya agar menerima Srulik. Хожу с фермы на ферму. Да. Папа, Но если покажете, я научусь. лежали и не двигались, а потом кто-то как потерял руку. Keluarga tersebut menerima Srulik dengan baik dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Да. Вот он. Вот тебе. Гнала тебя. Нет, нет. Я... Не слишком туго? Ой. Singkat cerita, pada tahun 1945, saat perang telah berakhir, seorang tentara Yahudi yang berasal dari panti asuhan datang untuk menjemput Srulik. Setelah perang usai, para tentara Yahudi memang ditugaskan untuk mencari anak-anak Yahudi yang tersebar di berbagai tempat agar mendapatkan perlindungan. Как тебя зовут? Йорекстан. Я не еврей. Он поляк. Возьмите документы. Namun Srulik menolak dan bersikeras bahwa dirinya adalah orang Polandia. Petugas tersebut kemudian memintanya untuk membuktikan hal itu, sehingga Srulik tidak dapat menghindar lagi. Keluarga Halina merasa sedih dengan keadaan tersebut, sementara petugas menjelaskan bahwa akan lebih baik jika Srulik kembali bersama kaumnya. Ты не обязан это... Правда. В дом. Отпустите. Отпустите. Я ни за что там не останусь. Это родственники. Мы... Di tengah perjalanan, Srulik sempat mencoba melarikan diri karena belum sepenuhnya percaya. Стой! Ё- Меня стреляли. Прав. Вы не отправите меня в приют. Setelah mendapat penjelasan, ia mulai percaya dan meminta untuk diantar ke kampung halamannya terlebih dahulu karena rasa rindu. Дось... Который, на наш взгляд, является... Но лишь тебе решать. Что ты сказал? Ты оттуда? Срулик? Мой шеф Френкель. Мне было легче запомнить это имя. Это имя мальчика, который всегда изводил. Глядеться. Срулик-младший. Отправили в Варшавское гетто. Sesampainya di sana, Srulik merasa sangat sedih melihat rumahnya yang telah hancur dan ia teringat saat-saat terakhir bersama ayahnya. Срулик? Setelah itu, pria tersebut membawa Srulik menuju panti asuhan di Warsawa.
Pada akhir cerita, diperlihatkan sosok Srulik yang sebenarnya yang menceritakan kisah hidupnya saat masih remaja hingga melanjutkan pendidikan di bidang matematika. Ia kemudian pindah ke Israel pada tahun 1962 dan menjalani kehidupannya hingga kini telah memiliki 6 orang cucu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.